Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 MI Muhammadiyah Karanganyar. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Hari ini Bu Fitri akan mengajak anak-anak belajar tentang teks eksplanasi pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia tematik tema 6 kelas 5 semester genap. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, diharapkan anak-anak mampu memahami teks eksplanasi, membuat ringkasan dan kesimpulan teks eksplanasi, dan menulis kembali teks eksplanasi melalui peta pikiran. Mari kita belajar tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu dapat terjadi. Teks eksplanasi dapat kita jumpai pada media cetak, yaitu buku, koran, majalah, dan media elektronik. Adapun tujuan dan ciri-ciri teks eksplanasi sebagai berikut. Tujuannya menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan akibat-akibat suatu peristiwa. Ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Memuat informasi fakta. 2. Informasi bersifat keilmuan. 3. Teks bersifat informatif. 4. Biasanya menggunakan kata penanda urutan seperti pertama, kedua, setelah, berikutnya, dan terakhir. 5. Fokus pada hal umum, misalnya fenomena alam atau fenomena sosial. Struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, pernyataan penjelas, dan kesimpulan. Nah, berikut Bu Fitri tampilkan contoh teks eksplanasi. Mari kita baca bersama agar anak-anak mampu memahaminya dengan baik. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya, air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Dari teks tersebut terdapat pernyataan umum, pernyataan penjelas, dan ulasan. Berikutnya, kita akan belajar cara memahami teks eksplanasi, yaitu kita baca dengan seksama, pahami makna pada setiap kalimat yang tadi sudah kita lakukan. Yang kedua, temukan kalimat utama dan tandai kata kunci. Apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata yang sering muncul dalam teks. Selanjutnya, buatlah pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang mengandung 5 W dan 1 H. Apa itu? Who, where, when, why, what, dan who. Atau dengan bahasa Indonesianya yaitu Adi Simba. Apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dari teks tadi,
kita bisa membuat sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana panas bisa berpindah. Maka kita akan menjawab pertanyaan tersebut, yaitu panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Contoh kalimat yang berkaitan dengan teks yang kedua adalah apa perbedaan perpindahan panas secara konduksi dan konveksi? Yaitu konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat, sedangkan konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Dari situ, kita mampu memahami teks eksplanasi melalui membuat pertanyaan. Kemudian, kata kunci yang sering muncul dalam teks tersebut adalah panas. Nah, anak-anak, kita harus juga belajar tentang bagaimana membuat ringkasan teks eksplanasi. Yang pertama, silahkan anak-anak baca teks dengan saksama. Kemudian, catatlah gagasan utama dalam setiap paragraf. Gagasan utama biasanya berada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Yang ketiga, ubahlah gagasan utama menjadi kalimat yang lebih efektif dengan bahasa anak-anak sendiri. Yang keempat, yaitu rangkailah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf yang padu dan mudah dipahami. Yang terakhir, pastikan anak-anak menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, dari teks tadi kita bisa membuat ringkasan atau kesimpulannya sebagai berikut. Jadi, panas atau kalor dapat berpindah. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, anak-anak, setelah kita mampu memahami, kemudian mampu membuat ringkasan atau kesimpulan, kita juga harus mampu menulis teks eksplanasi dengan benar. Yang pertama, menentukan topik yang menarik, menentukan fenomena alam atau sosial atau hal yang ingin disampaikan, misalnya banjir atau proses terjadinya pelangi atau mungkin dengan tema interaksi sosial. Yang kedua, membuat rancangan kerangka atau teks, yaitu buatlah kerangka karangan berdasarkan struktur teks eksplanasi, yaitu identifikasi fenomena yang terjadi, penggambaran rangkaian peristiwa yang terjadi, dan ulasan. Yang ketiga, mengumpulkan referensi. Cantumkan fakta dan data sebagai penggambaran rangkaian peristiwa. Yang keempat, mengembangkan teks. Yang kelima, menyunting teks. Apa itu menyunting teks? Yaitu memeriksa dan membaca kembali teks yang telah dibuat. Suntinglah jika ada kalimat yang tidak sesuai atau terjadi kesalahan dalam penulisan. Nah, setelah anak-anak sudah belajar bagaimana memahami teks eksplanasi, membuat ringkasan dan kesimpulan teks eksplanasi, maka kita akan belajar menjelaskan teks eksplanasi menggunakan peta pikiran. Sebelumnya, silahkan anak-anak buka buku paket Bu Pena halaman 16 dan 17. Dengan teks, beruang kutub terancam kehilangan habitat. Perhatikan teks tersebut. Teks tersebut terdiri dari 3 paragraf, di mana anak-anak diminta untuk menjelaskan teks tersebut menggunakan peta pikiran. Langkah pertama yang anak-anak harus lakukan adalah membaca teks tersebut dengan
cermat. Kemudian, tentukan ide pokok yang telah disajikan dalam setiap paragrafnya. Kemudian, catat kalimat penjelas dari ide pokok dalam bentuk poin-poin. Setelah itu, tuliskan ide pokok dan kalimat penjelas ke dalam suatu bagan peta pikiran yang sudah disediakan di halaman 17. Nah, Bu Fitri ingatkan kembali bahwa ringkasan atau kesimpulan merupakan penyajian kembali suatu informasi atau teks ke dalam bentuk yang lebih singkat dan padat. Lalu, apa itu kesimpulan? Kesimpulan merupakan pendapat yang kita munculkan setelah memahami sebuah informasi atau teks. Maka, anak-anak harus bisa membedakan antara ringkasan dan kesimpulan. Oke, silahkan anak-anak coba kerjakan. Dikerjakan boleh di buku paket atau di buku tulis. Nanti malam, Bapak Ibu Guru akan membantu anak-anak memberikan jawabannya. Tapi perlu anak-anak ketahui bahwa dalam penulisan pokok pikiran, kesimpulan, dan ringkasan nanti, jawaban yang Bapak Ibu sampaikan tidak harus sama plek atau jawaban anak-anak tidak harus sama persis dengan Bapak Ibu guru, karena di sini anak-anak bisa menggunakan dengan bahasa anak-anak sendiri. Begitu ya. Semoga anak-anak paham dengan materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.